Selamat siang Ibu-Ibu. Sebelum kita mulai, bagaimana sebaiknya kalau kita berdoa dahulu? Hei, ngapain kue di sini? Sebentar. Mohon di-mute-kan yang ada suaranya. Ya. Mari kita berdoa Ibu-Ibu, Bapak-bapak. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu supaya kami dapat mendengarkan sabda Allah hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam penjelasan oleh Romo Andi, dan bantu kami jika kami kesulitan untuk memahaminya. Kami berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti penjelasan Romo hari ini. Semoga pemahaman yang kami dapat temukan dalam pertemuan hari ini. Semoga ketidakpahaman kami tidak membuat kami menjadi putus asa, melainkan semakin penasaran, semakin dekat denganmu. Semua ini kami mohonkan padamu dan pantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Reki. Selamat Sekarang- siang Romo Andi. Selamat Selamat siang siang. Bapak Ibu semua yang masih cerah dari Cirebon. Tema kita apa ya? Tema kita hari ini Romo, Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Dari Efesus bab 6 ayat 8 sampai 9. Ini kayaknya Bu Risa yang memilihkan tema ini bukan ya? Atau Romo? Saya dapat dari kalian. Oke, baik. Jadi kalau gitu nih karena Bu Risanya tidak ada, jadi langsung saja ke Romo yang akan memberi Jadi, sharingnya. Itu kan dari Efesus 6, 6 8 sampai 9 itu bacaan yang sebenarnya untuk kemarin ya. kemarin ya. 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 Jadi saya kepingin baca semuanya aja ya dari 6 1 sampai 9 supaya kita bisa mengerti lebih dalam arti mengapa ditulis seperti itu. Efesus 6 1 sampai 9 ya Romo. Iya. Iya. Saya baca ya. Silakan Romo. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Kalau kita melihat bacaan ini, khususnya dari ayat 5-nya itu berbicara tentang dua hal sebenarnya.
semuanya dari yang saya mendapat ayat 1 sampai 9. Pertama tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini diberikan kepada setiap orang. Dan yang kedua tentang harapan tentang kehidupan yang lebih baik. Namun saya ingin kembali lagi ke mengapa tulisan ini ditulis oleh Paulus. Pada zaman itu, pada zaman Paulus menulis ini, seorang hamba itu tidak memiliki hak di hadapan hukum. Jadi babu itu atau hamba itu seperti barang gitu. Jadi dia itu seperti robot khususnya, dia itu melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak punya hak, dia tidak punya tanggung jawab. Dengan demikian dia tidak punya harapan. Dia hanya yang penting bangun hidup aja gitu. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Karena dia tidak memiliki hak, dia tidak memiliki tanggung jawab, dengan demikian dia tidak memiliki harapan yang lebih baik. Nah, Paulus di sini dia berdiri dan mengatakan tidak seperti itu. Semua kita itu sama di hadapan Allah. Dia kepingin mengangkat harkat, derajat, martabat dari para hamba ini. Dia mengatakan bahwa kita memiliki relasi yang sama sesama dengan manusia, baik itu sebagai yang bebas, dan kita orang yang bebas sebagai tuan, dan sebagai hamba itu memiliki relasi yang sama dengan Tuhan. Dengan demikian kita juga memiliki relasi yang sama dengan sesama. Yang kedua tentang kebebasan. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita itu semuanya bebas. Dia berbicara bebas di hadapan Tuhan. Kita tidak dibelenggu oleh sesuatu yang menyakitkan. Nanti kalau kamu yang tadi yang sudah pergi misa hari ini. Karena deket banget. Dulu bapak aku kan kalau manggil aku tuh kalau aku main siul. Kalau kita ada yang sudah pergi misa hari ini, itu kita mendengar lanjutan dari bacaan yang kita renungkan hari ini, bahwa itu ada Paulus berbicara tentang musuh yang paling besar itu bukan musuh Yang ngurusin aja. Jadi tuh aku masih main. Maaf Romo, lanjut Romo. Oh. Bisa dengar saya toh? Bisa jelas Romo. Ya, silakan. Saya lupa. Ya, kita memiliki hubungan yang sama, sederajat di hadapan Tuhan, dan juga ya kita memiliki kedudukan yang sama. Jadi di sini Paulus sebenarnya dalam tulisan ini dia ingin mengangkat harkat dan martabat para hamba yang ada pada saat itu. Namun di satu sisi dia juga tidak menyangkal bahwa setiap kita itu memiliki panggilan hidup masing-masing, dan dia melihat bahwa hamba-hamba ini panggilan hidupnya itu untuk melayani. Nah, jadi di sini dia menekankan kepada mereka, jika kamu melayani, melakukan tugasmu, lakukan itu dari hati yang paling dalam. Bukan karena ingin dilihat oleh tuanmu, oleh bosmu, tapi lakukan itu dengan ketulusan. Dan jangan kepingin dipuji. Kamu melakukan itu bukan supaya kamu dipuji, tidak. Kamu melakukan itu karena itu adalah tugasmu. Itu adalah panggilan hidupmu untuk melayani. Jadi di sini dia ingin mengajak para hamba-hamba itu untuk taat akan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebenarnya di sini kalau kita masukkan ke dalam konteks kita pada hari ini, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa semua kita punya panggilan hidup kita masing-masing, dan kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Dan tanggung jawab itu pasti juga ada hak kita masing-masing. Dia ingin mengatakan bahwa hakmu itu kamu harus perjuangkan. Tapi di satu sisi, jangan lupa dengan tanggung jawabmu. Sehingga mungkin nanti kita pernah dengar juga Yesus pernah mengatakan, berikan kepada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar,
dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan itu adalah tanggung jawab kamu yang harus kamu lakukan, yang harus kamu berikan. Nah, nanti hak-hakmu kamu akan terima seperti dari Tuhan. Kamu mendapat belas kasih, kamu mendapat anugerah, kamu mendapat rahmat, kamu mendapat kekuatan. Tadi dalam doa pembukaan Om Riki bilang Allah Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus itu ada bersama kita. Itu hak yang kita dapat. Kita meminta itu, dan bukan hak ya, Tuhan memberikan itu kepada kita, dan kita sebagai anaknya kita mendapat rahmat tersebut karena itu menjadi hak kita yang kita terima dari Allah. Di sini kalau saya melihat soal khususnya yang dari ayat 5 tadi soal pekerja sebagai hamba itu, dia ingin supaya bila kita melakukan tugas itu, lakukan itu dengan setulus hati. Nah, di sini kita semua hamba Tuhan. Kita semua adalah orang yang dipanggil, siapa saja. Kita semua, bukan hanya orang Kristen ya, semua orang dipanggil untuk menjadi tanda dan pembawa cinta Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kita di sini satu grup, mungkin kita punya pelayanan di gereja atau di mana di lingkungan di mana kita berada. Di sini Paulus ingin mengundang kita untuk melakukan tugas atau kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan tulus. Lakukan itu dengan tulus hati, dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang murni. Kemurnian hati itu sangat diharapkan dalam melakukan tugas-tugas kita. Jadi jangan bersungut-sungut dan segala macamnya. Si itu enggak lakukan ini, si ini. Kita diharap supaya bertanggung jawab, dalam arti tugas saya itu ini, ya saya lakukan, ini tugas saya. Kalau saya bisa membantu yang lain, ya saya bantu yang lain. Tapi yang pertama itu, kewajiban saya itu, tugas saya itu apa, itu yang perlu dilakukan. Dan kita lakukan itu karena kita merasa bahwa kita dipanggil untuk melakukan itu. Kita merasa bahwa kita diberi kepercayaan untuk melakukan itu. Selain itu, tadi saya balik lagi sedikit kepada ketaatan. Kalau saya melihat bacaan hari ini, itu sebenarnya intinya itu tentang taat sih. Taat kepada Dia yang memanggil kita, taat kepada Tuhan yang memanggil kita. Dan karena kita hidup di dunia ini, kita juga memiliki relasi dengan satu sama lain, bahkan juga tidak luput dari relasi antara bos dengan kita yang sebagai pekerja dan segala macam. Di sini juga kita diajak untuk taat kepada aturan yang diberikan, taat kepada pekerjaan kita dan segala macam. Kalau kita melakukan itu dengan ketulusan, dengan ketaatan, dengan cinta yang besar, itu tidak lain dan tidak mungkin, tidak lain dan tidak bukan. Semua itu hanya bisa lahir dari kasih itu sendiri, dari kasih. Makanya kalau kita selalu dalam hukum gereja itu, hukum yang pertama dan utama itu cinta kasih, karena semuanya lahir dari situ. Juga dalam melakukan tugas kita, dalam menjalankan kewajiban kita, kasih ini adalah lampu, adalah bukan lampunya sebenarnya, minyak ya yang memberikan kekuatan dan segala macam, yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga kasih ini, kata Paulus, sebenarnya yang mendorong kita untuk menjawab atau melakukan tugas-tugas kita. Bila cinta yang menjadi dasar, semuanya akan menjadi lebih mudah, akan menjadi menyenangkan, dan juga berharap, dan saya juga yakin akan pantas di hadapan Allah. Jadi undangan dan ajakan Paulus bahwa kita membangun relasi dalam kehidupan keseharian kita itu, pertama-tama sebenarnya kita harus menyadari bahwa Allah itu hadir dalam diri kita, hadir dalam diri sesama kita, dan dari situ kita bisa menggunakan atau kita bisa menjadikan cinta itu sebagai dasar dari apa yang kita katakan, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan. Tentang ajakan Paulus hari ini bahwa kita harus taat.
kepada Allah, kepada tugas-tugas kita, kepada kewajiban-kewajiban kita, itu bisa dilakukan kalau kita mendasarkan hidup kita pada Allah, pada sumber kasih, pada sumber cinta tadi. Dan kalau kita mendasari semuanya pada Allah dan hadir dalam kegiatan-kegiatan kita itu, apa yang kita lakukan itu adalah cinta, maka itu dilakukan. Apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang datang dari hati yang murni, hati yang paling dalam, sehingga kita tidak melakukan sesuatu itu karena kita ingin dilihat orang, karena kita ingin dipuji, dan sebagainya. Kalau kembali kepada topik hari ini, bahwa Tuhan kita itu adalah sama dan Dia melihat kita itu Dia tidak melihat muka si A, si B, tapi Dia melihat semua sama. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi dari awal, bahwa pertama-tama kita harus melihat atau merasakan, menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam diri saya, dan saya itu dipanggil untuk menjadi tanda dan pembawa cintanya dalam kehidupan keseharian saya. Begitupun dalam diri orang lain, Tuhan itu hadir dan Dia juga dipanggil sama seperti saya untuk menjadi tanda dan pembawa cinta dalam kehidupan keseharian Dia. Hanya saja kita ini semua tidak luput dari kesalahan, kekurangan, namanya juga manusia. Nah, dan di sini kalau kita tadi, seperti saya bilang tadi, yang tadi hari ini sudah ke gereja itu, Paulus itu meminta, malah memohon supaya kita itu mendoakan dia. Paulus minta mendoakan dia, karena dia juga sadar bahwa dia itu hanya manusia. Dia itu hanya penyambung lidah Tuhan. Jadi dia juga bisa masuk dalam dalam godaan, apalagi kita. Nah, kalau Paulus saja seperti itu, apalagi kita. Sehingga dia tadi mengatakan bahwa itu musuh paling besar itu bukan daging dan darah yang ada dalam manusia, tetapi itu ada evil, katanya. Paulus percaya bahwa itu ada kekuatan setan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dia berharap supaya kita itu bisa saling mendukung satu sama lain. Ada relasi yang baik antara si tuan dan si pekerja, si bos dan si pekerja, pembantu. Karena kalau kita ingin benar-benar si pembantu, si pekerja, dan juga si bos ingin menjadi tanda dan pembawa cinta Tuhan, kita harus benar-benar bersama. Nah, jadi di sini bukan hanya respect sebenarnya yang Paulus ajarkan, untuk saling menghargai satu sama lain, respect satu sama lain, tapi mencintai satu sama lain. Dari dalam kehidupan kita, dia mengajarkan kita hari ini bagaimana kita melihat orang lain itu dengan cinta, memperlakukan orang lain itu dengan kasih. Itu yang menjadi undangan Paulus bagi kita hari ini. Sehingga kita karena dia mengatakan bahwa kita di hadapan Tuhan itu sama, semua kita itu sama, dan Tuhan hadir dalam diri kita itu juga sama, dalam posisi yang sama. Hanya saja setiap orang memberi kesempatan, memberi waktu kepada Tuhan itu dengan kemampuannya dia, dengan pilihannya dia. Ada yang memberi kesempatan lebih besar dalam dirinya agar Tuhan berkarya, ada yang lebih sibuk dengan pekerjaannya sendiri, ada yang lebih sibuk dengan kemauannya sendiri, dan itu fine-fine saja. Nah, karena setiap orang berhak untuk memilih kemana dia ingin berjalan, kemana dia ingin hidup. Namun Paulus mengingatkan kita hari ini supaya apapun yang menjadi pilihan hidupmu, apapun yang menjadi panggilan hidupmu, jangan lupa bahwa Tuhan hadir di dalam dirimu dan Dia ingin supaya kita juga hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dia ingin supaya kita menjadi tanda dan pembawa kasih-Nya itu dalam kehidupan keseharian kita. Supaya kita juga bisa menjadi penyebar rahmat kebaikan, rahmat kedamaian Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bacaan hari ini sebenarnya bukan hanya Paulus yang mengangkat tentang Tuhan itu, di hadapan Tuhan kita itu semua sama,
Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu sama. Sebenarnya dalam bacaan, kalau kita kembali ke kitab Perjanjian Lama Ezekiel, dia juga mengatakan hal yang sama. Terus dalam Injil juga itu dikatakan bahwa Tuhan itu hanya satu dan sama dan sebagainya. Itu dalam kitab suci itu banyak dikatakan tentang bagaimana Tuhan melihat kita manusia. Itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Buat Tuhan kita itu satu, kita itu sama. Hanya saja bagaimana kita memberi respon dengan rahmat Tuhan ini. Itu adalah pilihan kita. Bagaimana kita pada akhirnya mengatakan, oh iya, si A, si B, si C itu sama seperti saya. Saya tidak berhak untuk menghakimi dia, tidak berhak untuk mengadili dia, karena kita semua ini sama. Soal bagaimana kita menghargai, respect kepada orang yang ada di bawah kita, orang yang ada di atas kita, itu juga Paulus mengajak kita supaya kita melihat itu bahwa panggilan hidup kita untuk bahwa Tuhan itu hadir dalam orang-orang itu juga, sehingga kita bisa menghargai mereka, bisa memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan oleh mereka. Itu yang saya lihat dari bacaan hari ini, bacaan yang kita renungkan hari ini. Dan bagaimana dengan tema kita, ya Tuhan itu gimana ya, dia itu melihat atau memperlakukan kita itu sebenarnya sama. Hanya saja bagaimana, seperti saya balik lagi dengan apa yang saya katakan tadi, hanya saja tergantung dari kita bagaimana kita menerima rahmat-Nya, bagaimana kita menghidupi rahmat-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini tantangannya. Dan semoga kita hari ini diingat seperti yang diingatkan Paulus untuk bisa saling mendukung. Tadi ibu-ibu bercerita tentang doa rosario, kami mendoakan juga yang tidak datang. Nah, bagaimana kita untuk mendukung satu sama lain, memberi semangat satu sama lain, menghargai satu sama lain, itu ajakan Paulus buat kita hari ini. Dan juga bagaimana kita bisa menghargai orang yang ada di bawah kita, misalnya dipekerjakan untuk kita dan segala macam, karena mereka melakukan tugas mereka, mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, itu berharap itu dilakukan dengan cinta, dan juga kita berharap bisa bisa memperlakukan mereka, bisa menghargai mereka karena cinta, karena kasih yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, Romo, saya kepingin untuk memperlakukan seseorang itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Tapi kok gimana kalau contohnya dia tidak memperlakukan saya dengan kasih, dengan cinta? Lalu apa yang harus saya buat? Kita melakukan sesuatu, kembali lagi seperti bacaan hari ini yang kita renungkan, kita melakukan sesuatu itu bukan karena supaya kita dilihat, karena kita mendapat pujian, enggak. Kita melakukannya karena cinta yang ada di dalam diri kita, karena kasih yang ada di dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu, melakukan tanggung jawab kita, memenuhi tanggung jawab kita itu karena dorongan kasih, karena dorongan cinta yang ada di dalam hati. Pada dasarnya tulisan Paulus hari ini adalah cinta itu adalah dasar, sumber dari semua yang kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan cinta, dengan kasih, maka kita tidak akan melihat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Ini sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Ini sesuatu yang sangat sulit karena namanya manusia, kita selalu ingin bukan hanya dihargai. Apa yang kita lakukan itu dilihat, dihargai. Tapi juga kita ingin supaya orang lain itu melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada mereka. Tapi dalam kenyataannya, seringkali kita itu menerima sesuatu yang jelek, bahkan buruk sekali dari apa yang kita harapkan atau apa yang kita lakukan kepada orang lain. Namun kita tidak usah sebenarnya, kalau kita benar-benar hidup dari rahmat dan melakukan apa yang kita lakukan karena cinta, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa.
Karena toh apa yang kita pernah lakukan itu, kita lakukan karena cinta. Kita lakukan karena kita menyayangi. Kita lakukan karena kita mengasihi. Bukan karena kita ingin dikasihi. Bukan karena kita ingin dihargai. Enggak. Ya Romo, tapi kan namanya manusia. Kita kepingin juga dikasihi. Kita kepingin juga dihargai. Benar, itu benar. Namanya manusia. Dan itu wajar sekali. Itu sesuatu yang sangat-sangat normal sebagai manusia. Dari sebab itu, Paulus juga mengatakan, dukunglah satu sama lain. Jadi jangan hanya melakukan itu karena kamu ingin menunjukkan cinta. Jangan melakukan itu hanya karena ingin menunjukkan cinta, menunjukkan kasih, tapi dukung juga orang itu karena cinta dan kasih itu. Jadi kadang-kala saya sering mendengar ya, saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya di sini. Ada satu ibu dan suaminya, mereka sudah umur di atas 80. Mereka cerita ke saya tentang anak mereka. Gitu. Anak perempuan mereka ini sudah kurang lebih 30 tahun, itu tidak pernah lagi menghubungi mereka. Mereka anak perempuannya dan keluarganya itu tidak pernah menghubungi dua orang tua ini. Dan kalau mereka berusaha untuk menelpon, itu selalu di-reject ya, selalu ditolak. Mereka menulis kartu selamat ulang tahun atau tidak pernah dibalas. Mereka sangat sedih. Namanya orang tua pasti sangat sedih. Mereka sangat sedih, sangat kecewa. Dan kadang ada perasaan untuk mengatakan bahwa mereka itu bukan anak saya. Ibunya itu mengatakan, ya saya pernah melahirkan, membesarkan, tapi saya tidak merasa bahwa dia itu anak saya. Gitu. Lalu saya bertanya kepada ibu itu, dulu waktu ibu melahirkan dia, membesarkan dia, ibu lakukan itu karena terpaksa atau karena memang ibu menyayangi, mengasihi? Terus dia diam. Saya sangat mencintai anak saya, katanya. Saya sangat menyayangi anak saya. Saya mengasihi dia. Terus saya tanya, terus sekarang dia tidak merespon, tidak menghargai, tidak membalas, tidak menelpon, tidak memperhatikan ibu. Ibu marah. Iya, saya marah. Terus saya juga kecewa. Terus saya tanya, ibu masih melihat dia sebagai anak ibu? Dia diam. Terus suaminya mengatakan, kalau saya sih bagaimanapun dia tetap anak saya, dia bilang. Dia itu anak saya. Saya tidak pernah merasa terpaksa untuk membesarkan dia, untuk mendidik dia, dan juga katanya. Dan juga mungkin kekeliruan saya, kesalahan saya dalam mendidik dia, sehingga dia mengambil jarak dan sebagainya. Terus saya lihat ke ibu itu, menurut ibu bagaimana? Dia tidak menjawab saya, tapi dia menangis. Tangisan itu menurut saya punya dua arti. Dia tangis karena dia sedih anaknya meninggal dalam secara emosional, atau menangis karena menyesal karena dia begitu marah kepada anaknya. Saya hanya bisa mengatakan pada waktu itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau ibu melakukan apa yang ibu lakukan sebagai tanggung jawab itu dari hati yang paling dalam karena kasih, karena cinta, ibu tidak punya alasan untuk membenci dia kalau sekarang dia itu tidak melihat, tidak menghargai ibu. Karena bagaimanapun apa yang pernah ibu lakukan itu adalah cinta, adalah kasih. Dan ibu tidak punya kontrol untuk membuat dia sayang kepada ibu, karena itu adalah pilihan dia. Jadi ya berpasrah. Ada saat di mana kita harus berpasrah dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan sesuatu yang di luar kontrol kita,
itu jangan membuat kita stres, jangan membuat kita frustrasi, karena itu ada di luar kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol hidup kita sendiri, membantu hidup kita sendiri, dan mendukung yang lain. Kalau kita sudah mendukung, sudah melakukan yang terbaik menurut apa yang kita bisa, dan tetap seperti itu, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kita harus berpasrah, dan disitulah iman, disitulah harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan untuk sampai ke situ memang sulit. Saya beritahu dia, saya juga bisa marah, dan saya kalau sudah marah itu kadang lama sekali untuk lupa. Untuk memaafkan mungkin cepat, tapi untuk lupa tidak. Dan hari itu saya meninggalkan mereka dengan pesan itu. Dan tadi saya waktu membaca bacaan ini, saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, lakukan itu karena cinta, lakukan itu dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam. Jangan karena dipaksa, jangan karena merasa terpaksa, sebab bisa jadi di kemudian hari apa yang kita lakukan itu, khususnya kalau kita lakukan untuk orang lain dan orang lain itu tidak menghargai apa yang kita lakukan, kita akan menjadi marah, menjadi frustrasi, menjadi tidak suka dengan orang tua. Disitulah yang Paulus hari ini katakan, disitulah evil, disitulah setan bekerja. Pada saat kita melakukan tidak merasa dihargai karena apa yang kita lakukan. Dan di sini Paulus katakan, disinilah dimana kita harus berwaspada, kita harus hati-hati. Dan dari situ dia juga berdoa untuk kita, supaya kita dikuatkan oleh Roh Kudus agar senantiasa hidup dalam kasih, agar senantiasa tetap melakukan kebaikan juga di saat-saat di mana kita tidak dihargai, di mana kita tidak dilihat oleh orang lain. Saya pikir demikian saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawab. Tadi saya lupa beritahu satu hal, saya nanti bisanya sampai jam 10.30 dan waktu kalian jam 3.30. Terima kasih. 3:30. Oke. Terima kasih Romo Andi. Jadi kita punya waktu 1 jam lagi ya, kurang dari 1 jam ya Romo ya? Kurang lebih. Terima kasih perenungan dan sharingnya Romo yang juga membahas keseluruhan jadinya ya, Efesus 6 dari 1 sampai 9. Ini kebetulan Bu Risa sudah bergabung. Risa, Ada yang tanya dulu nggak, Ri? bagaimana? Mungkin ada yang mau tanya atau mau apa dulu? Oke, dikasih kesempatan untuk yang mau bertanya dulu. Silahkan. Kalau yang mau bertanya langsung saja. Aku boleh nggak ya ini? Silakan Bu Frankie ya. Nah, ini kebenaran terjadi dari semalam ya. Saya di WA dengan teman. Nah, teman memang lagi ada masalah menurut dia. Itu dia ternyata udah cerai 2 tahun yang lalu dan dia kena PHK, terus dia sakit, ibunya sakit. Dan dia minta pertolongan bantuan ini uang cash gitu ya, cash money. Terus setelah itu saya pikir-pikir ya sudahlah, saya bantu. Cuman dia minta nominal lumayan lah ya bagi saya ya. Terus akhirnya saya belum transfer, baru pagi tadi saya transfer. Nah ternyata dia itu udah banyak pinjam di kiri kanan semuanya Bu, dan dia tidak bayar. Cuma memang saya udah bilang, kamu nggak usah mikirin kalau pinjam ya, saya ini kasih aja, jadi saya nggak beban, kamu pun nggak beban. Jadi udah saya ikhlas gitu. Nah, tapi dia itu sebentar lagi dia WA saya bahwa dia dikasih uang cash sama temennya. Nah, saya disuruh ambil ke rumahnya dia dan minta tolong ditransferin ke rekeningnya dia seperti itu. Tapi kalau yang ini saya nggak laksanakan karena
kok saya pikir kok lucu ya, saya suruh ngambil uang cash, terus saya suruh transferin kayak gitu. Saya bilang, aduh maaf deh saya nggak bisa. Nah seperti itu Romo Andi. Jadi yang nggak saya laksanakan adalah permintaannya, salah satu permintaannya dia bahwa saya disuruh ke rumahnya ambil uang cash, kemudian uang cash itu saya bawa, saya suruh transfer ke rekeningnya dia, seperti itu. Dia ngomong begitu tuh WA saya sampai 2 kali. Dan saya jawab bahwa maaf saya nggak bisa ke rumah ini ya kamu karena saya memang nggak ada waktu. Cuman kalau yang untuk ini saya udah transfer, udah nggak usah pikirin. Itu saya salah nggak ya Romo? Ada satu poin itu yang nggak Eh, saya turutin karena ya zaman sekarang repot amat saya suruh ke rumahnya ngambil uang begini, begitu. menurut saya seperti yang saya katakan tadi, kalau ibu kasihnya dengan tulus karena memang benar-benar mau membantu, dan ibu tahu kalau dia itu sangat membutuhkan, saya pikir itu bukan sesuatu yang salah ya, itu sesuatu yang Iya, luar biasa. Tapi untuk yang kedua, lebih bagus ya, saya pikir keputusan ibu sangat tepat karena ke logikanya ke rekeningnya dia, iya, berarti dia punya rekening dong. Kalau contohnya dia punya rekening kan berarti dia punya, bisa sendiri ke bank kan. Jadi iya, itu nonsense ya. Itu begini, melakukan sesuatu dengan cinta itu baik dan sangat baik, tapi jangan sampai iya, melakukan sesuatu itu karena apa ya, atau saya gunakan dengan kalimat lain, Cebur. ya ya kita itu juga diberikan akal sehat, akal budi, gunakan akal budi itu iya, dengan baik untuk membuat apa ya, apa bahasa Indonesianya itu, pilihan dalam hidup kita. Jangan sampai karena ada orang bilang cinta itu buta, sebenarnya cinta tidak pernah buta, itu cinta itu. Dan jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena iya, kebaikan kita. Jadi itu perlu juga merefleksikan itu dengan baik. Dan kalau kita tidak yakin untuk melakukan sesuatu, sharing dengan teman. Makanya tadi saya sangat tekankan itu bagaimana kita saling membantu satu sama lain. Sharing dengan teman, apakah saya harus lakukan ini, apakah tidak perlu dilakukan, itu perlu juga karena bagaimanapun di mana ada 1-2 orang itu akan lebih kuat dalam membuat iya, keputusan. betul. Mm-mm. Dan kalau bisa cari orang yang mungkin kita pikir lebih bijaksana dalam membuat keputusan, dalam untuk bisa men-sharingkan apa yang harus kita putuskan. Ya. Iya betul Romo. Jadi awalnya saya juga bingung ya, tapi seakan-akan ya kita anggap aja itu apa ya kita harus berbelas kasih. Kita melihat dia bukan teman melainkan wajah Yesus gitu ya. Jadi ya memang sih sekuat sekemampuan saya ya Romo. Saya nggak bisa memaksakan dia minta nominalnya yang lumayan ya bagi saya ya. Ya saya tolak, tapi saya udah bilang bahwa udah ini apa nggak usah dipikir lagi. Saya juga nggak mau beban, kamu pun juga jangan beban terhadap saya. Jadi clear saya bilang. Ya. Dan Seperti juga itu. Cuman ya ikhlas aja seperti itu kasihan gitu. Terus dan malah juga ada temen yang bilang ya kamu kena tipu katanya karena udah banyak ya soal kalau kena tipu urusan dia dengan yang di atas aja lah saya bilang. Saya udah nggak ikut-ikutan lagi ya. itu bagus juga sih bilang urusan dia dengan yang di atas, tapi itu semoga bisa jadi pelajaran bukan hanya untuk ibu tapi untuk kita semua, bahwa mungkin bisa ke depan lebih hati-hati ya. Mungkin tadi karena ibu kenal dia ya, jadi ya tahu siapa itu. Apakah ke depan kalau orang yang tidak dikenal itu lebih hati-hati juga karena kita tidak tahu untuk apa uang itu digunakan dan segala macam ya. Iya betul sih. Jadi keluarnya memang banyak sih ya. Ya udah gitu aja Romo kalau begitu terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga sudah sharing dengan kita semua. Terima kasih Bu Frankie. Ya Apakah sama-sama Bu Riri. ada lagi kah yang mau bertanya atau sharing? Tadi bagus ya, Romo juga sudah men-sharingkan latar belakang Romo ya,
bagaimana kenapa Paulus menyampaikan hal ini. Yaitu tujuannya adalah untuk ya para hamba-hamba itu ya Romo, rupanya. Di sini disebutkan hamba, tapi juga ada orang merdeka. Ya mungkin itu di zamannya ya Mo ya, yang hamba sama tuannya gitu ya Mo ya. Nah kalau di zaman sekarang ini apakah maksudnya relevansinya itu hamba dan orang merdeka itu jadi apa tuh Romo? Itu banyak sih. Contohnya kalau di Belanda sedikit. Kalau Indonesia kan kita biasanya ada yang bantu kerja di rumah, bantu bersih rumah, bantu Ya, masak, asisten rumah tangga, asisten rumah tangga. helpers ya. Ya, helpers itu. Itu kurang lebih seperti itu. Atau di perusahaan orang-orang yang bekerja untuk di perusahaan kita, atau yang membantu. Contohnya kalau kita sebagai manajer kita punya asisten juga. Kita punya orang-orang yang bekerja untuk kita atau membantu kita dalam menyelesaikan tugas kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. kalau Nah, kita kalau terjemahkan ke zaman sekarang ya. zaman sekarang. Jadi saya itu hamba atau orang merdeka Mo? Tergantung. Kalau kita semua tidak sebenarnya pada umumnya saya ulang lagi. Semua kita adalah orang merdeka di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Namun dalam kehidupan keseharian kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki sesuatu yang di mana kita itu karena tanggung jawab kita harus melakukan sesuatu. Contohnya, walaupun kamu seorang manajer di satu perusahaan, kamu itu bisa menjadi hamba. Nah, kamu itu seorang hamba untuk melakukan tugas-tugasmu, untuk melakukan tugas-tugasmu itu. Tugas-tugasmu itu, nah di sini yang Paulus katakan, kalau kamu lakukan itu karena kamu melihat itu karena pekerjaanmu saja, saya lakukan sajalah karena memang ini pekerjaan saya gitu. Itu akan menjadi beban buat kamu. Disitulah yang dia bilang kamu akan tetap menjadi hamba gitu. Tapi kalau kamu melakukan itu karena cinta, karena kasih, kamu melakukan itu, oh ya, kan kalau perusahaan nggak bisa berjalan baik, itu nggak bisa bayarin orang-orang lain, tidak bisa membayari hidup barang dan segala macam. Jadi saya melakukan itu bukan hanya karena memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab saya, tidak, saya lakukan itu karena saya mencintai orang-orang yang bisa dipengaruhi oleh pekerjaan saya. Saya bisa mencintai, saya lakukan itu karena saya mencintai keluarga saya yang di belakang gitu. Nah, jadi saya melakukan itu karena cinta. Di situ kamu menjadi orang bebas. Makanya kamu bisa melakukan sesuatu itu dengan bahagia, dengan gembira dan segala macam, walaupun tantangannya berat. Apakah kamu orang merdeka atau orang tidak merdeka? Tergantung bagaimana kamu memposisikan diri. Yang pasti di hadapan Tuhan kita semua orang merdeka. Kita bebas di hadapan Tuhan dan kita tadi saya kembali ke hal pertama. Kalau kita memiliki tanggung jawab, itu berarti kita memiliki hak. Dengan kata lain, kita memiliki hak, kita memiliki tanggung jawab. Contoh paling konkret, saya kasih contoh di Belanda. Saya memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, besar pajaknya. Tapi dengan demikian, saya memiliki hak. Kalau saya sakit, saya telepon, saya sakit, datang ambil saya ke 112 ambulans. Dia akan datang. Nah, itu tanggung jawab mereka untuk datang ambil saya. Saya lakukan itu karena saya udah bayar pajak saya, udah bayar insuransi saya. Karena saya punya hak, saya punya tanggung jawab yang saya penuhi, saya punya hak. Dengan demikian saya punya harapan. Di sini ini tentang kehidupan dunia ya. Paulus pun membawa ini dalam kehidupan spiritual. Saya punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam cintanya, untuk hidup sesuai kehendak Dia. Tapi saya juga punya hak untuk meminta kepada Tuhan, beri saya rahmat dong, beri saya Roh Kudus, beri saya kekuatan untuk melakukan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan diberikan rahmat itu, kamu diberikan sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita.
Karena saya melakukan tanggung jawab saya dan saya berelasi dengan Tuhan untuk mendapat hak saya memiliki harapan untuk masa depan, untuk kehidupan kekal. Kurang lebih seperti itu. Hanya saja Paulus tulisnya sangat membingungkan. Iya, kadang Jadi bingung. sebenarnya hak dan tanggung jawab itu berkorelasi untuk mencapai masa depan. Di mana di sini Kristus sebagai sumbernya, sebagai pusat dari relasi ini. Hak, tanggung jawab, dan masa depan. Di sini dia juga mengajak kita untuk taat. Dalam arti, ya sudah, tanggung jawab taat dengan melaksanakan tanggung jawab kamu itu. Itu yang dia harapkan. Jadi memang sangat penting kita tuh memiliki tanggung jawab. Karena dengan memiliki tanggung jawab, kita mempunyai harapan. Dan kita pun punya hak, ya. Dan disitulah rahmat Allah kita terima. Itu adalah hak kita. Kalau kita merasa memiliki tanggung jawab. Jadi kalau orang yang EGP, let it flow aja lah, biarin aja, lakukan sehari-harian. Nah mungkin itu juga ya yang disinggung di sini ya. Jadi harus Singgung di taat. sini. Jadi Ya. tidak melakukan itu karena saya harus melakukan itu, enggak. Enggak. Itu melakukan itu karena kita dipanggil untuk melakukan itu, dan kita melakukan itu karena cinta. Kita, dengan kata lain, kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu karena cinta. Karena cinta, ya. Jadi memurnikan motivasi kita. Kita diingatkan kembali bahwa motivasi kita itu adalah karena cinta kepada Tuhan. Iya. Sehingga Dan apapun yang kita terima, kecil maupun besar, tidak efek. Ya, karena yang kita tuju adalah Kristus itu gitu ya, Romo ya. Oke, baik, terima kasih Romo pencerahannya. Silahkan, sudah dong, ada lagi yang mau sharing, bertanya. Bagaimana dengan Ibu Risa? Ibu Risa itu ada jauh lagi nggak di sini? Pak Markus. Nah, tunggu. Apa Matthew? Juga ya udah selesai. Ya udah, go. Selain itu kan harus diisi. Iya. Dua bagasi ya. Sorry, Matthew mau pulang Jakarta, jadi dia. Hati-hati di jalan, safe flight Matthew. Udah. Can go. Bisa lagi menikmati hiasan Natal Bu ya. Oke. Lagi hiasan Natal ya. Tunggu bentar ya, aku mau babak. Asik dong. Udah lagi. Yang lain dulu aja. Ya Bu. udah, silakan babai dulu. Yang lain dulu silakan Bu Kristi. Soalnya waktunya kan cuma 1 jam Romo. Iya. Itu aku lihat Pak Markus mau ngomong itu. Ina mana Pak Markus? Oh, Pak Markus. Iya, silakan Pak Markus. Anu nih? Nah, Udah, kedengeran Pak? Kedengaran suara saya, Bu ya. Kedengeran Pak, ya. Romo, saya akan sharing, tapi di luar konteks ini Romo. Enggak apa-apa. Videonya mungkin dimatikan Pak Markus, mungkin lebih. Kan karena keimanan pada Yesus Kristus, kita tuh mendapatkan melebihi dari pengetahuan, melebihi ya, udah ada videonya. Ini loh. Saya ulangi ya Romo ya. Jadi dari konteks dari Romo ini, kedengaran Romo ya? Dengar Pak. Ya. Jadi karena keimanan pada Yesus Kristus, yakni karena iman, saya merasakannya begini Romo. Karena iman kita melebihi dari pengetahuan, melebihi dari pikiran dan penglihatan. Contohnya saja, saya merasakan setelah beriman dengan Yesus Kristus, Tuhan kita bisa membuka kitab suci apa yang diajarkan oleh Romo melalui saudara-saudara seiman seperti Bu Resa mengajak saya untuk KKS setiap hari Kamis, Bu Riri maupun siapa saja, semua saudara-saudara seiman ini. Jadi kita tahu apa maksud dan tujuan dari kitab suci ini. Kalau kita baca sendiri kita mana tahu. Paling 1-2 ayat sudah rasanya ngantuk dan tidak tahu artinya. Tapi karena keimanan kita dan kasih sayangnya pada Tuhan Yesus, kita bisa terbuka untuk melebihi dari pengetahuan. Dengan diajarkan Romo membuka segala sesuatunya rahasia kitab suci. Melebihi dari pikiran, seperti kemarin saya diajak sama Bu Resa dan saudara-saudara seiman ke Cirebon
Walaupun saya tidak bisa ikut jalan salib di sana, tapi suatu kebahagiaan saya ada hiburan, diajak ke sana itu di luar pikiran saya, ya mana mungkin saya bisa sampai ke sana. Mana saya lagi stroke ringan kan, mata saya itu ngelihat apa-apa double 2 gitu. Tapi dengan istri dan semua malahan melebihi dari pikiran saya itu, Tuhan itu memberikan segalanya kebahagiaan di dalam bis. Bis itu super leg, Romo. Bu Resa menyediakan dengan demikian. Dan di dalam bis itu tidak kelaparan. Pagi dapat snack begitu banyak, makan diajak ke seafood, restoran yang besar. Kalau saya sendiri mana mungkin, walaupun umpamanya tahu dan tempat itu nggak tahu, saudara-saudara seiman membawa sama-sama ke sana, kita merasakan keistimewaan dari yang diinikan orang lain. Juga pulangnya kita juga masih mendapatkan makan malam. Begitu indahnya Tuhan ini membawa kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, terutama seperti Bu Resa, begitu kasih sayangnya besar pada semua saudara-saudara seiman, membawanya ya hiburan pada saya yang memang merasakan kegelapan ini, tapi diberikan terang. Terus melebihi dari penglihatan. Saya pernah juga merasakan waktu kecelakaan, Vespa saya ditabrak sama mobil, sudah di dalam kolong, tapi saya sendiri kayak ada yang mengangkat saya, meminggirkan tempat saya. Jadi terhindar dari maut. Kalau dilihat secara kasat mata, Vespa saya itu dari yang panjangnya 1 meter 2,2 cm, itu tinggal setengah meter. Kepepet. Kalau saya yang mengemudi dan tidak karena ada yang menolong malaikat Tuhan, saya mungkin sudah mati, renyek di situ. Tapi ya, segalanya itu di luar dugaan saya, di luar dari penglihatan saya. Secara kasat mata kita tidak. Tapi karena keimanan pada Tuhan Yesus, kepercayaan yang kuat, kita mendapatkan segalanya ini. Demikian Romo, kesaksian dan sharing saya. Terima Semoga kasih. menambah kekuatan bagi saya. Berkah dalam, terima kasih Romo, selamat siang. Dan terima kasih pada Bu Resa dan semua Bu Riri dan saudara seiman. Amin. Terima kasih Pak Markus. Gimana Romo? Apakah mau menanggapi? Enggak. Terima kasih. Sharing ya, oke. Silahkan Risa, apakah sudah bisa Sudah, men-sharingkan temanya ya? Matthew udah turun ke bawah, udah dijemput Tiwai. Oke, lancar. Dia lagi pulang kantor, dia ke sini, nanti baru dia ambil tasnya di hotel dia, baru berangkat airport gitu. Cuaca bagus kok ya. Bagus, di sana bagus, di sini terang banget, gila, panas. Mendung-mendung kelabu di sini kayaknya ya. Oh, gitu. Oke, ibu-ibu, kenapa saya ambil bacaan hari Kemarin. Rabu ya, betul. Dan saya khususkan buat Efesus. Jadi ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Nah, jadi ini saya mau masuk kepada bagaimana cara kita memandang Tuhan. Nanti sebelum ditutup, nanti walaupun saya udah kasih videonya, Riri mungkin akan berikan sedikit bagaimana itu berdoa yang benar ya. Oke, sekarang jatuh deh ini gua tuh Ngelihat atap. Bagaimana? Tunggu. Aduh, gua Ibu Ahmad. Gua pindah. Aduh. Cari meja. Meja. Tunggu ya. Boleh. Oke. Karena udah nyaman di ranjang. Kilo enggak? Ya, bagus. Oke, gua kedengeran enggak? Kedengeran, bagus. Kedengeran, Bu. Jadi tema ini adalah bagaimana kita coba yuk memandang Tuhan, karena kenapa Efesus ngomong begini, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Maksudnya Tuhan yang sama, tapi
Tuhannya Riri dan Tuhannya Risa, tetapi kita memandang dengan berbeda. Nah, memandang Tuhan dengan berbagai pengalaman ibu-ibu tadi, pengalaman semua yang tadi sharing, seringkali membuat banyak orang mulai mengotak-ngotakan Tuhan. Jadi pengalaman yang kita alami, Riri, segala Reiki, siapapun yang ada di KKS ini, seringkali justru kita itu mengotak-ngotakan Tuhan. Ya, bagi mereka yang merasa nasibnya beruntung nih, aduh gue beruntung, happy, apa yang gue mau semuanya ada, pokoknya beruntung lah ya. Seolah-olah Tuhan tuh selalu dilihat sebagai maha besar. Yang ada cuma puji-pujian tiada lain itu. Aduh Tuhan terus maha besar kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Namun ada juga yang mengalami banyak kemalangan. Namanya ketimpa tangga, jatuh lagi. Banyak sekali orang-orang, apalagi zaman resesi ini, orang-orang yang dipecat, aduh banyak banget cerita-cerita kisah sedih di hari Minggu tuh banyak banget. Ya, nah Tuhannya selalu dinilai alpa, nggak hadir. Where are you God? Di mana kamu Tuhan? Di dalam penderitaan mereka. Nah, lantas apakah Tuhan memang hanya sebesar lingkaran pengalaman manusia? Itu untuk refleksi buat kita. Apakah Tuhan kita itu hanya sekedar sebesar pengalaman kita? Riri baru selesai COVID. Apakah Tuhannya Riri? Pastinya enggak ya. Aduh, tunggu ini. Pastinya enggak ya. Apakah Tuhannya Riri itu sebesar pengalaman Riri? Apakah Tuhannya Riri sebesar, wah Risa jalan-jalan mulu. Apakah sebesar pengalamannya Risa? Ya. Lantas, bukankah semua yang dialami, bukankah yang semua kita alami adalah pengalaman kecil, sangat kecil yang tidak dapat dihubungkan dengan kebesaran Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, baik menderita, baik happy, baik apapun itu, sedih, suka, duka, itu sebenarnya tuh cuman apa ya, pengalaman kecil yang nggak bisa dihubungkan dengan Tuhan, dengan kebesaran Tuhan maksudnya. Seringkali kekeliruan kita manusia adalah menempatkan Tuhan. Jadi sering yang kita selalu pikir salah, coba perhatikan deh. Kita tuh terkadang menempatkan Tuhan sebagai yang bertanggung jawab atas kemalangan kita. Contoh, kenapa Tuhan aku begini? Apakah aku berdoa tidak benar? Nanti Riri terangin ya. Kenapa? Apakah aku kurang berdoa? Apakah aku kurang novena? Apakah kurang bla 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 bla? Semakin kita ini semakin kok kelihatannya Tuhan tuh nggak ada. Seolah-olah Tuhan kita amat berbeda dari Tuhan orang lain. Seolah-olah Tuhan saya sama Tuhan Riri itu beda. Ya. Seolah-olah cara kita berdoa pun tidak diterima Tuhan. Apa doaku kurang taat? Apakah aku berdoa tidak benar? Seolah-olah doa yang aku panjatkan ya novena, rosario, aduh segala macam itu salah berdoa dan tidak diterima Tuhan. Singkatnya, kita mengecilkan Tuhan berdasarkan kekecilan pengalaman kita. Padahal Tuhan kita jauh melampaui semua pengalaman manusia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di KKS yang ini, kalau misalnya Tuhan belum sempat ditemui oleh kalian, sekurang-kurangnya janganlah menilainya tidak berpihak padamu. Jadi kalau sekarang ini ada yang lagi merasa terpuruk segala macam, tapi Tuhan belum menjamah, Tuhan belum menjawab, Tuhan apapun, janganlah menilai bahwa Tuhan tidak berpihak padamu. Cuman itu aja kata Paulus kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Romo masih mute tuh. Ya, nah sekarang mau minta Romo menanggapi apa yang tadi disampaikan. Sharingkan Bu Risa. Apa yang bisa saya tangkapin? Tambahkan, Terima kasih sudah. mengurangi, Terima memberi kasih sudah bukti. sharing. Oke. Terima kasih sudah sharing. Saya setuju dengan cara pandangnya Bu Risa dalam arti jangan melihat Tuhan hanya dari pengalaman pribadi kita ya. Kita
pengalaman kita itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak kejadian di dunia ini. Jadi tadi Ibu Risa mulai dengan bagaimana berdoa. Berdoa kadangkala itu susah untuk dilakukan, berdoa yang benar dan baik. Menurut saya kalau soal berdoa itu ungkapan hati ya. Jadi kalau memang kita pada saat itu lagi kesal ya marah aja dengan Tuhan. Kalau waktu itu kita lagi bahagia ya jangan lupa bersyukur. Tapi jangan selalu marah dengan Tuhan, karena bagaimanapun seperti saya bilang tadi, Tuhan sangat mencintai kita. Dia melihat kita itu, dia melihat Ibu Ririn, Ibu Susan, Ibu Teresia, semua kita sama. Di hadapan dia kita semua itu sama. Dan juga tadi saya suka dengan kalimat terakhir, jangan mengadili Tuhan gitu. Iya, kalau Tuhan belum diketemui, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak. Kalau Tuhan belum diketemui, jangan berpikir dia tidak melihat, tidak. Dia melihat kita. Helai rambut kita pun dihitung dia. Kalau punya saya sih nggak banyak dihitung, jadi nggak. Rambut kita semua sama di hadapan dia. Hanya saja kadang kemarin waktu saya khotbah untuk hari Minggu besok itu saya berita dulu, saya pernah sedikit pengalaman bekerja untuk anak jalanan dengan anak jalanan. Kadang seringkali itu anak-anak itu mereka tidak memilih untuk lahir di jalan atau hidup di jalan. Itu kadangkala karena memang mereka lahir di sana dan vicious circle itu sulit untuk ditembus sehingga mereka tetap ada di sana gitu. Kadangkala kemalangan kita itu juga terjadi bukan karena pilihan kita, bukan karena keputusan yang kita buat dalam hidup, tapi karena memang kita ada di situ, ada di tempat itu. Ya. Jadi jangan membandingi hidupmu itu dengan hidup orang lain. Itu akan membuat kita semakin tersesat, sesak nafas kita jadinya. Saya tidak mau banding hidup saya dengan Mark Rutte itu Perdana Menteri di sini. Saya tidak mau memikul beban yang dia pikul. Saya tidak mau membandingi hidup saya dengan Om Riki contohnya, yang setiap hari harus berjuang bagaimana untuk bisa menghidupi keluarga dan segala macam. Karena itu bukan hidup saya, itu bukan panggilan hidup saya. Saya menikmati hidup saya menjalani panggilan hidup saya seperti yang saya percaya Tuhan menghendaki saya menjalaninya. Hanya karena memang setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan masing-masing, kadangkala kita sering offside. Dan pada saat offside itu kita berharap ada teman, ada sama saudara yang mengatakan kepada kita, nih Romo, engkau terlalu jauh itu, sudah offside itu, atau Om Rik, sudah itu tidak benar itu, atau Bu Rizka, seperti itu. Semua kita membutuhkan satu sama lain untuk tetap hidup dalam jalan, dalam kebenaran. Jadi dengan kelompok seperti ini, kenapa saya menjadi suka? Karena kalian kenal satu sama lain, kalian mengenal siapa si Ibu A, si Ibu B satu sama lain dengan baik. Pada saat kalian mengenal satu sama lain dengan baik, kalian memiliki kesempatan secara tidak sadar, tanggung jawab untuk mendukung satu sama lain, untuk membimbing satu sama lain. Dan di sini undangan untuk kita semua, bagaimana kita bisa menjadi yang baik dan yang benar, bukan cuma baik tapi juga benar dalam kehidupan keseharian kita. Seperti tadi Ibu siapa yang sharing tadi itu, untuk membantu temannya, apakah itu Saya baik? Romo. Ya, apakah itu baik? Ya, apakah itu baik? Ya baik. Apakah itu benar? Itu kita tidak tahu. Jadi kita membutuhkan bantuan satu sama lain di samping bantuan Allah Roh Kudus sendiri yang sangat kita butuhkan. Terima kasih. Saya kalau udah ngomong lupa waktu. Masih oke kok. Masih lama Romo. Masih setengah jam lagi. Salah ya? Ya. Oke. Terima kasih Romo. Tadi Romo bilang bagaimana kita berdoa. Riri bisa ceritain kali apa yang pernah dari homili minggu lalu itu. Amalek.
Ini di kepala udah banyak yang ada di jadi harus kembali Keluaran. lagi ke belakang. Hari Minggu ya, hari Minggu tuh yang 16. Amalek 16 yang Amalek 16 ya, mengenai Keluaran. Injilnya itu mengenai Lukas tidak jemu-jemu. Orang janda yang Oh iya. Oh iya. terus Ini mau sharing khotbahnya Romo Kamil. Saya, Risa dan Matthew itu hadir di misa hari Minggu. Kurang lebih sih ya, tapi sebenarnya udah ada rekamannya. Risa share, nggak tahu share kemana aja ya. Jadi nggak tahu nih, kurang lebihnya aja yang masih Riri ingat. Kenapa sih kita harus berdoa? Bagaimana sikap batin kita pada saat kita berdoa gitu ya. Romo Kamil itu menyampaikan bahwa motivasi kita berdoa, ya memang semuanya itu kan doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi yang perlu diketahui katanya adalah kita harusnya bersyukur bahwa kita boleh berdoa. Doa itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa memiliki relasi dengan Allah. Dan itu bisa terjadi, doa yang baik, sikap batin yang baik adalah bila kita menyadari kelemahan kita. Jadi kalau di saat kita berdoa, yang kita sadari adalah keberdosaan kita, kelemahan kita. Disitulah kita bisa berdoa dengan benar. Karena di saat itulah hati kita terbuka untuk menerima rahmat Allah. Jadi yang mau ditekankan adalah kita berdoa bukan keharusan, kita berdoa bukan karena kita religius, kita berdoa bukan karena ya harus sekedar mematuhi perintah Allah misalnya ya, tapi lebih dari itu, yaitu sadarlah bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita memerlukan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita sebaiknya tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dan yang menarik kemarin itu sebelum Romo mulai, itu romonya Romo orang Indonesia ya Riz ya? dari CM dari CIC namanya Romo Kamil. Terus suaranya pun juga bagus ya, suara dia menyanyi. Jadi pada saat kita datang itu Riri udah sakit itu udah rasanya meriang, udah rasanya aduh semoga aku tidak batuk, nggak apa, pokoknya ketakutan, kecemasan itu ada di situ semua gitu. Tapi pada saat masuk itu lagunya itu yang akhirnya menyentuh kita ya Risaya, yang Table of Plenty. Kita tuh menyadari bahwa di sini ada orang kudus, di sini ada orang berdosa, bersama-sama merayakan sebuah pesta gitu. Jadi di awal misa itu kita dibawa kepada suatu suasana bahwa iya ya, aku tuh berdosa, kok boleh ya ada di sini ya. Dan ternyata Tuhan mengundang aku yang berdosa ini gitu. Aduh, kok rasanya ada rasa syukur di situ gitu. Dan ternyata Romo itu sebelum memulai misa pun juga dia tekankan bahwa harusnya kita bersyukur karena kita boleh berdoa. Iya. Oh makanya para murid Yesus kan minta diajarin ya untuk berdoa ya. Rupanya memang itu adalah kebutuhan kita. Tapi ya itu, jangan sampai aku ini religius, aku Katolik, aku harus berdoa, harus sering. Nah itu agak baik, tapi mungkin kurang benar tadi yang kata Romo ya. Baik sih, karena ujung-ujungnya berdoa juga kok ya. Tapi yang benar adalah kita sadar dulu, aku berdosa.
Artinya apa? Kita nggak bisa melihat orang lain. Yang tadi Romo ya, jadi nyambung juga ya Mo ya. Kita nggak bisa ngelihat orang lain. Kita nggak boleh membanding-bandingkan. Ih, dia lebih buruk dari aku. Ih, dia lebih kudus dari aku. Apapun itu, ya sebaiknya aku di hadapan Tuhan berdosa dan aku lemah. Gitu. Gitu ya Risa ya. Ada yang aku miss nggak? Betul. Jadi sebenarnya itu bagus sekali ya, ibu-ibu sama ini bapak-bapak, itu motivasi berdoa kita robah. Jangan sampai, kenapa sih kamu rajin banget berdoa? Gak enak hati kalau nggak berdoa. Kayaknya kerjanya berantakan. Itu bukan nggak benar, bukan. Tetapi kita change dengan motivasi. Kenapa kita berdoa? Karena aku lemah, aku nggak mampu tanpa dia. Jadi aku harus berdoa. Bukan karena kebiasaan. Tiap pagi aku harus berdoa, kalau nggak tuh ada yang hilang loh kalau nggak berdoa. Udah, itu aja sebetulnya. Jadi saya mau ngajak teman-teman dengan saya baca firman itu dan Romo Kamil itu udah gitu the Church of Holy Spirit ya. Iya, iya, kita pas keluar ya lagi mendiskusikan apa yang kita terima. Itu kan Church of Holy Spirit. Wow, rupanya tempat Roh Kudus itu maksudnya. Kan Roh Kudus yang mengajarkan kita berdoa. Dan iya, betul juga sih. Iya. Iya, jadi cocok banget ya. Jadi berdoa itu sama juga kita setiap hari harus menyapa Tuhan ya. Kita Relasi, yang harus ya. menyapa ya. Iya, relasi. Iya. Jadi Jadi memang itu suatu keharusan ya. bukan nggak ada keharusan karena berdoa itu bukan perintah dari Tuhan, tetapi kebutuhan Iya, tapi kita bahwa aku nggak mampu kalau tanpa dia. Jadi mau nggak mau aku harus bersama dia. Itu jadi bukan harus, nggak, Tuhan nggak pernah mau nyuruh kita berdoa. Dia orangnya membebaskan kita, tetapi kitanya yang merasa nggak mampu dan saya hanya bergantung sama Tuhan. Ya jadi saya berdoa. Dan itu yang tadi Bu Frankie bilang, relasi itu relation. relation ya. Kalau kita nggak ngejalin relasi itu, sekarang Romo kita nggak pernah kenal Romo. Tetapi beberapa kali komunikasi di KKS kita punya relasi ya Romo. Akibatnya kita menjadi dekat kan. Romo juga bilang saya suka dengan kelompok KKS, membangkitkan saya, mengingat saya kembali. Ada yang hilang tapi ternyata ketemu lagi. Banyak itu kan karena itu ya Romo. Nah, itu buah dari relasi dengan Allah tuh seperti itu. Karena kejudesan juga. Karena apa? Kejudesan belak-belakan. Oh iya belak-belakan. Iya betul. Ya, Kristus tidak pernah mengharuskan kita untuk berdoa, tapi Dia mengajak kita untuk berdoa. Mengajak. Saya juga ingin mengingatkan satu hal. Kok lupa saya? Gitu. Doa itu menurut saya ya, doa itu ya seperti tadi komunikasi itu sama seperti kalian dalam keluarga kan, kalian tidak diharuskan juga untuk berbicara dengan suami kalian, dengan anak-anak kalian, tapi kan ada perasaan yang kurang. Dan kalau kalian ingin membangun relasi yang baik dengan pasangan kalian, dengan anak-anak kalian, pasti kalian akan berbicara, meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara, meluangkan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi hati ke hati. Kurang lebih berdoa seperti itu. Kalau kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin supaya Dia menjadi bagian dari hidup kita, kita bisa masuk dalam bagian hidupnya, luangkan waktu dan berkomunikasi dengan Dia. Memang seperti Ibu Risa, tidak ada keharusan, tapi kita diajak. Yesus mengatakan, ayo kita berdoa. Dia beritahu murid-muridnya, jangan lupa berdoa ya. Waktu di Taman Getsemani itu. Tidur malah murid. Tidur dia. Itu dia. Dia tidak mengharuskan mereka, dia mengajak mereka berdoa ya. Jadi kita pun begitu, saling mendoa, saling berdoa untuk kebaikan kita sendiri dan sesama. Betul. Jadi doanya tetap dilakukan, tetapi motivasinya yang kita ubah sekarang ya Ibu-ibu ya. Oke? Mana suaranya? Ya kemarin Kamu nggak sharing bisa langsung jawab doa. Bu. Kita harus itu dulu, Dari pikir doa dulu pasti bisa nggak? lain-lain. Kalau berdoa apa ya Romo, kalau saya ya, kalau berdoa selalu mengucap syukur aja. Jadi saya kalau mau mengeluh kok rasanya kok kurang pas ya.
Karena kan Tuhan tahu juga keadaan kita bagaimana. Jadi saya selalu mengucap syukur aja, Romo. Saya kok jarang mengeluh ya. Padahal kekurangan pasti dalam rumah juga banyak kurang. Cuman kalau rada takut ya kalau mengeluh itu. Bener nggak sih, Romo? Bener nggak? Jangan-jangan Tuhan banyak loh. Bu Franky, ini keluhan kamu Bersyukur. apa namanya? Hanya beda Bersyukur caranya itu- ngomongnya. Bersyukur itu Jadi- sangat Bersyukur aja. Jadi kalau yang susah-susah kok perasaan, aduh Yesus sudah susah kok tambahin beban lagi. Bukannya dia udah tahu mengenapi kita ya. Dia tahu. Bener nggak ya? Aku juga bingung sih kadang di situ. bersyukur itu kan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Ibu bisa bersyukur hebat itu. Tapi di satu sisi Ya. seperti saya bilang tadi, kalau Ya. doa itu adalah komunikasi, kan seperti dengan Ya. suami ibu kan pasti sharing juga kan soal hari ini Ah. kita bisa beli itu enggak, atau besok bisa beli ini enggak, atau gimana. Ya dengan Tuhan saya pikir bukan suatu yang salah juga kalau ibu mengeluh ke dia. Tadi saya waktu sharing juga bilang kalau mau marah dengan Tuhan marah aja, enggak masalah kok. Iya. Jangan maki-maki aja, kasihan. Boleh Kalau tapi marah, kasihan. Boleh. Maksudnya Boleh. dengan yang jujur, jangan kalau saya terus terang nggak- Pura-pura. kalau saya nggak terus terang selama hidup saya nggak berani bilang saya bersyukur aja, nggak berani. Karena apa? Jangan-jangan saya selalu minta tapi dengan yang kita anggap itu bersyukur. Contohnya, Tuhan tolong berikan saya anak saya jodoh. Itu kan bukan bersyukur, minta Iya. kan gitu. Jadi Minta. jangan Jadi sampai doa tahap- bukan sekedar permohonan. karena manusia pun pasti akan bilang, Tuhan kalau saya sih nggak bersyukur aja, pasti ada beberapa yang saya negosiasikan, yang saya ini menurut Tuhan gimana kalau aku Yang kan komunikasi. Kalau kita doa syukur Tuhan, nanti lama-lama jadi kering karena nggak di hati. Padahal ada sesuatu yang kita mau kan Tuhan udah tahu, tapi ternyata kok nggak ada juga nih. Ternyata aku juga nggak yang seperti aku mau nih. Nah, kan jadi malah kering. Jadi lebih baik kita menurut saya itu berkomunikasi. Saya nggak bersyukur aja sama Tuhan. Tetapi kalau sampai saya nggak terkabul, ya akhirnya ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan aja. Itu pada saat titik. Gitu. Jadi maksudnya wajar kalau saya Betul, saya begitu. Saya nggak Saya pernah begitu. bersyukur aja, nggak sama sekali nggak. Secara jujur ya, nanti Tuhan bilang, kamu bilang kamu cuma bersyukur aja, Riz. Nih gue kasih catatan buat kamu, kan malu sendiri akhirnya. begini, Ya enggak. kalau bisa Kan? doa itu ya, seperti saya bilang, komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kamu itu komunikasi dengan Tuhan itu dia benar, dia tahu semua. Tapi kan dalam kehidupan keluarga juga kan gitu. Suamimu kan tahu kebutuhanmu, tapi kan perlu juga berkomunikasi, atau Iya, istrimu betul. tahu Itu juga juga diminta. berkomunikasi. Mm-mm. Nah, Iya, jadi iya. usahakan Romo. doa itu datang dari hatimu yang paling dalam, dari kemurnian hatimu. Kalau memang kamu lagi marah, ya marah, ngomong tentang marah. Kalau kamu lagi bersyukur, ya bersyukur. Kalau kamu lagi sedih, ya ngomong tentang kesedihan. Masa kamu sedih, contohnya ya, sedih karena mungkin sakit karena apa, tapi kok ngomongnya Tuhan terima kasih ya saya sudah merasakan sakit. Nenek moyang itu doakan. Itu benar-benar sakit. Betul ya sakit kenapa begini ya, mungkin karena kesalahan. Pada akhirnya juga mungkin bersyukur untung saya sakit jadi saya tidak harus ke suatu tempat yang mungkin sangat jauh atau kamu tidak suka gitu kan. Tapi kalau memang sakit ya sakit, kalau memang bahagia ya Tuhan saya mohon kesembuhan. Nah sekarang kalau bersyukur kan pasti Bu Franky tanya, Tuhan tolong jangan sampai saya kena COVID. Itu kan bukan bersyukur namanya. Minta. Jadi maksudnya harus Permohonan. hati-hati. Kalau bersyukur ya memang perlu, tapi manusia nggak ada kali yang cuma minta bersyukur terus. Iya. Ya benar nggak Bu? Iya. Ada yang lain? Biasanya kalau saya tanya ada yang lain berarti waktunya sudah semakin dekat. Oke. Ini Romo menarik nih. suaranya hari ini kok pelan sekali. Iya, sehat kurang atau kencang gimana ya. Romo? Romantis aja suaranya memang. Wah dari tadi kenapa nggak ngomong?
Kok di sini tuh cukup kok, di sini cukup. Jelas banget sih Romo. Jelas, Saya cuman jelas memang banget. suaranya tuh Sangat romantis jelas. gitu. Suara saya Ya, kalau pagi biasanya merdu. suaranya lemah gemulai. Oke, Ri. Sekarang kita lihat. Everybody know who are you, Ri. Kamu selalu tekun, bla 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 bla. Saking ketekunan kamu sendiri membuat kamu menjadi sakit juga. Sakit darah tinggi, segala macam. Apa pengalaman kamu yang kamu bisa petik dari yang kamu alami ini? Dari kebahagiaan ke Singapura, happy, so very happy yang lu ceritain. Terus ternyata kamu diserang oleh COVID. And then so many job yang kamu nggak bisa take over dan depend on orang, dan banyak juga orang yang kamu ini kan kamu andalkan ya tidak seperti engkau kan gitu. Apa yang kamu bisa petik dari ini semua? Oke, sharing ya Riz ya. Terima Iya. kasih kesempatannya. Ya, ternyata memang ya ini juga reminder untuk kita semua. Semua peristiwa baik kecil maupun besar, baik itu bahagia maupun sedih, sakit, itu adalah suatu pesan dari Tuhan yang jadi maksudnya bagaimana kita memandang peristiwa itu adalah Tuhan ingin membantu kita menjadi lebih baik lagi. Jadi ini bukan suatu kebetulan dan Riri bersyukur kepadanya, kepada Tuhan. Tapi bersyukurnya nggak mau kayak orang Farisi yang minggu lalu ya. Iya. Dia bersyukur terus sampai dia tidak memohon apa-apa. Dan bersyukurnya itu dia melihat orang lain. Saya tidak seperti orang lain. Saya Tidak lebih seperti ini. Saya Sakius lebih ini. Iya. Banding-bandingkan dengan Iya, pemungut cukai. betul. Itu pun juga ternyata membantu Riri dalam menjalani sakit, menjalani pergulatan dalam di Singapura luar biasa ya, apa yang Riri mau pokoknya Risa kasih gitu. Malah dia sering nanya, kamu tuh mau apa sih gitu. Tapi ya Riri pun juga sibuk dengan ya Tugas. tugas ya, komitmen. Risa sendiri lihat bagaimana dari pagi sampai malam itu ya berkutatnya itu aja gitu. Nah di satu sisi ada suatu harapan, ekspektasi pada orang lain, dan itu ada dua hal, ada yang mengecewakan, tapi ada juga yang membuat wow gitu. Banyak yang membantu Riri dalam perjalanan sakit ini di Singapura dan di Jakarta ini. Tapi puji Tuhan ya Risa masih sehat dan Matthew juga sehat itu. Iya. Nah, apa yang ternyata sakitnya tuh sebentar. Sebenarnya cuma seminggu, cepet banget. Cepet banget. Itu mungkin juga karena obat ya yang dicekok ya Marisa ya. Cepet banget. Tetapi efeknya itu yang lama, yaitu tensi sampai 160, 114, 115, 180, 120 setiap hari gitu. Waduh, ini kayaknya ada masalah dengan pikiran. Riri tahu itu. Itu yang sampai masuklah ke dalam Faktor utama. keheningan gitu. Jadi semua yang Riri hadapi itu ternyata mungkin membuat berbeban. Jadi bukan beban bobot aja ya tadi Romo ya kita ya. Rupanya ada pikiran yang membuat kita Riri berbeban. Sampai akhirnya ada seorang Romo yang menyampaikan kata-kata yang membuat Riri menangis. Dan Risa bilang, Ri, kalau mau curhat nangis ya Riz ya. Risa pernah bilang gitu ya. Iya. Nangislah, biarin. Keluarkan semua apa yang Riri rasakan. Romo itu akhirnya memancing. Dia bilang gini, Bu Riri, Tuhan itu mau berterima kasih kepada Ibu atas semua usaha dan pelayanan Ibu sampai detik ini. Janganlah apa yang Tuhan sedang lakukan ini menjadi beban untuk Ibu. Ibu harus menikmati ungkapan terima kasih Tuhan kepada Ibu. Waduh, Romo itu nggak tahu ceritanya dan dia mengungkapkan seperti itu. Itu mancing kan namanya ya, memancing. Hebat tapi Keluarlah. Kenapa Riz? hebat itu Romo. Iya, keluarlah semua.
Romo, bagaimana Tuhan bisa berterima kasih sama saya yang seperti ini? Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Romo bilang, tetapi ibu berusahakan untuk menjadi selalu lebih baik. Iya dong Romo, saya harus melakukan yang lebih baik dan lebih baik. Itu kelemahan ibu. Jangan Bu, kalau ibu merasa kurang dan lemah, biarkan saja. Tuhan tidak ingin ibu menjadi stres berbeban hanya karena ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Usaha ibu sudah cukup di mata Tuhan. Wow. Sekarang ibu pergi nikmati pemandangan. Nikmati udara yang Tuhan berikan. Nikmati saja. Lakukan itu. Jangan pikirkan kelemahan, kekurangan, tugas ibu, apapun beban yang Tuhan. Karena menurut Romo, kalaupun ada orang yang melakukan kebaikan untuk ibu, ibu bersyukur tapi ibu berbeban. Gitu. Iya betul. Gitu. Jadi merinding. Wah, harus ketemu Romo itu tuh. Gimana cara ketemu Romo itu yang unquote ya? Keren abis. ini mau habis bateraiku sampai. Jadi kata-kata di mana Tuhan mau berterima kasih itu kayaknya udah gitu, kalau nggak salah saat itu. Jadi di dalam bayangan Riri, Tuhan itu mau merendahkan dirinya untuk Riri sembuh gitu. Ya udah, setelah itu turun Riz, bisa ke gereja, bisa langsung ke gereja, itu ketemu Bu Frankie kan, itu baru nangis-nangis abis-abisan gitu. Jadi ya pendek kata sekarang ya lebih ringan, sudah menerima segala kelemahanku, dan seperti yang tadi Romo sampaikan juga ya, tanggung jawab dan harapan. Dan juga setiap orang punya panggilan masing-masing. Setiap orang punya kehendak bebas dan bagaimana mau menanggapi panggilan Tuhan itu urusan masing-masing. Saya hanya mau melihat diri saya sendiri dan saya hanya mau bersama Tuhan, saya hanya mau taat dan terus Melayani Tuhan. Dan doa itu rupanya adalah salah satu cara atau satu-satunya cara untuk saya terus terikat pada kasih Tuhan. Makanya pembicaraan di sini adalah taat, kasih, memandang muka. Tuhan tidak memandang muka. Makanya kita juga jangan melabelkan Tuhan. Tuhan tuh begini-begini. Tuhan tidak bisa kita bayangkan. Tuhan itu mau merendahkan hanya untuk aku bisa sembuh. Jadi setelah itu ternyata Riri bisa lebih menerima, lebih tegar. Dan tensi sekarang Risa hari ini Riri adalah 130/80. Oh, normal. hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua yang ada di Makanya sini. waktu hari Minggu saya kejar Riri tuh, saya lihat loh kok Riri sih kok ajaib banget katanya Iya. kemarin limbung ya. Sampai Riri, belum ternyata mandi langsung udah sehat. iya pergi karena kebetulan Ilennya tugas lektor dari situ. Gitu. Mohon maaf Romo, jadi agak Terima kasih terlambat. sharingnya. Tapi- Enggak apa-apa. Terima kasih sharingnya. Kasih. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat ini. Dalam Ya, doa Romo, bapak kami terima itu, dalam doa bapak kami itu dibilang Our Father ya, Bapa kami yang ada di surga. Jadi berdoalah bersama dan selalu menguatkan satu sama lain dan juga berharap untuk tidak meninggalkan yang lain di belakang, berusaha untuk Amin. bersama-sama Iya. jalannya. Terima kasih Terima banyak. kasih Romo. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon Saya doa Romo, doakan kami, doa penutup dan juga Kita berkat. berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Memuliakanlah Datanglah namamu. Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu di atas di bumi atas dan bumi. di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. rohmu. Semoga kalian semua, keluarga kalian, anak-anak, usaha-usaha kalian diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Bukan karena kasih saya pergi, Romo. kalian juga Terima harus kasih pergi. Romo, terima kasih Bu Iya. Risa, Mbak Rita.